Hari ini tanggal 9 Desember loh. Ini hari keramat, hari anti korupsi internasional. Di hari keramat ini ada yang tahu tidak Harun Masiku di mana gerak? Atau Firly Bahuri yang kabarnya tempo hari tidak bisa datang ke Polda Metro Jaya karena ikut pengajian, juga di mana posisinya ya? Ada satu lagi nih yang mulai panas nih, bahwa seorang anggota parlemen, seorang wakil rakyat, kabarnya sudah dilaporkan ke KPK karena menerima uang terkait dengan proses pemilihan pimpinan di parlemen sana. Spesifiknya seperti apa kita tunggu saja. Nah, jadi pertanyaan sekarang, kalau misalnya Harun Masiku datang menyerahkan diri, sekiranya Firly Bahuri divonis bersalah, atau anggota DPD dengan inisial R ini juga ketok palu divonis bersalah, hukumannya seperti apa? Hampir bisa dipastikan hukumannya akan ringan. Bicara tentang korupsi, kita harus pahami sebab musababnya dengan memperhatikan dua garis. Ada garis tegak lurus, garis vertikal, dan ada garis mendatar, garis horizontal. Kita mulai dari garis vertikal, garis tegak lurus. Garis yang satu ini menunjukkan bahwa korupsi bermula dari adanya self-interest yang menyimpang. Adanya kepentingan-kepentingan, adanya kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing pelaku yang sifatnya memang melanggar hukum. Misalnya, ada kebutuhan mendesak untuk berobat, atau membiayai kebutuhan hidup tinggi, atau memuaskan keinginan dari istri atau dari suami. Hal-hal semacam itu disebut sebagai self-interest yang memang membawa seseorang masuk ke dalam situasi rentan untuk kemudian melakukan tindak pidana korupsi. Ini garis lurus, garis vertikal. Tapi tidak fair juga kalau masalah korupsi ini dikambing hitamkan sepenuhnya hanya kepada individu per individu. Coba cek episode Psychology Law beberapa waktu yang lalu. Kita pernah singgung tentang adanya teori apel busuk dan teori gentong rusak. Itu artinya, di samping kita bicara tentang garis tegak lurus, kita juga harus perhatikan adanya garis horizontal. Isinya apa? Garis mendatar atau garis horizontal ini. Garis mendatar ini isinya adalah pertama, bahwa pengawasan organisasi pada dasarnya memang lemah, bahkan mungkin dibikin lemah. Jadi menciptakan kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang, ruang demi ruang bagi terjadinya korupsi. Isian kedua adalah jiwa korsa yang ngawur. Kita mengistilahkannya sebagai curtain code alias kode tirai, bahwa sesama anggota sebuah organisasi saling menutup-nutupi, saling melindungi aib, kesalahan, penyimpangan, bahkan kejahatan termasuk korupsi yang dilakukan oleh mereka. Nah, kalau kita bicara tentang pengawasan yang dibikin lemah, ditambah lagi dengan adanya jiwa korsa atau loyalitas yang ngawur itu, maka sesungguhnya kita sedang memberikan sorotan terhadap dimensi organisasi. Nah, genap sudah. Garis tegak lurus, garis mendatar. Garis tegak lurusnya bicara tentang individu yang ada dalam organisasi, individu yang melakukan korupsi. Sementara garis mendatar kita bicara tentang peran organisasi itu sendiri. Jadi, kalau kita mau fair ini, semestinya penindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya ditimpakan kepada masing-masing orang saja, masing-masing oknum saja, tapi organisasi, lembaga atau institusi semestinya juga bisa memberikan pertanggungjawabannya. Yang harus kita cari, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari institusi, dari organisasi, apalagi dari lembaga negara ketika diketahui bahwa ternyata personil di dalamnya melakukan tindak pidana korupsi. Tapi tadi saya katakan, andaikan nama-nama yang saya sebut tadi hari ini menyerahkan diri, datang ke KPK, mengatakan oke, kami betul melakukan korupsi, menurut saya mereka tidak usah terlalu takut. Awal-awalnya barangkali memang nyali terasa ciut. Terbayang sudah rasa malu, terbayang sudah betapa keluarga diolok-olok, dihina-dina sekian banyak orang. Terbayang sudah keluarga besar dicaci maki, citizen berlomba-lomba memberikan sumpah serapah kepada orang yang melakukan korupsi. Tambah lagi mengenakan jaket berwarna oranye, jaket khas tersangka di KPK. Pada fase itu bisa kita bayangkanlah betapa beratnya beban orang-orang yang tersangkut kasus korupsi.
Tapi perkiraan saya, bahkan kuat dugaan saya, seiring dengan perjalanan waktu, kendali emosi itu akan datang. Mereka yang tersangkut korupsi akan kembali tenang. Apalagi kalau kita yakini bahwa toh hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi sangat ringan. Kita berbusa-busa sebut ini sebagai kejahatan serius. Ada pula yang menyebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Tapi sekali lagi, tenang-tenang saja, karena hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi relatif sepele. Bahwa rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi tidak lebih dari 4 tahun saja. Tidak muncul pertanyaan, apa ya yang menyebabkan hakim kok menjatuhkan hukuman yang enteng-enteng saja bagi mereka yang melawan korupsi? Kenapa hakim seolah tampak berwibawa, tapi hukuman yang mereka jatuhkan biasa-biasa saja terhadap orang-orang, terhadap terdakwa yang sudah menggerus, yang sudah menggerogoti sumber-sumber kesejahteraan orang banyak? Dari sudut pandang psikologi forensik ada beberapa penjelasan tentang mengapa hakim pada akhirnya menjatuhkan hukuman ringan bagi para maling-maling kakap ini. Kita akan bicarakan 4 diantaranya. Pertama, individual versus kolektif. Maksudnya begini, kalau kita bayangkan orang maling ayam, terbayang sudah ada satu orang yang mencuri ayam itu. Kalau kita bayangkan ada orang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, maka juga kita bayangkan pencurinya jelas satu orang itu. Tapi kalau kita bicara tentang korupsi, hampir bisa dipastikan yang kita bayangkan, yang hakim imajinasikan bukan hanya satu orang, tapi ada sekian banyak orang. Ini persekongkolan, ini aksi gerombolan, ini aksi kejahatan berkelompok. Akibatnya apa? Akibatnya karena yang ada di benak hakim adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya jumlah pelakunya, maka seolah-olah pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditimpakan kepada satu orang seperti halnya maling ayam atau maling kendaraan bermotor. Pertanggungjawaban pidana itu, hukuman pidana itu, baik hukuman badan maupun hukuman denda itu, seolah harus dibagi-bagi ke sekian banyak orang yang terlibat dalam kasus korupsi itu. Karena hukumannya dibagi-bagi, maka kita bisa bernalar. Hukumannya akan ringan ketika diterima oleh masing-masing orang. Sekali lagi, itu dikarenakan berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang tanda petik konvensional. Pada kasus korupsi, pelakunya berjamaah. Banyak pula. Karena itu hukumannya dibagi-bagi sehingga yang ditanggung oleh masing-masing pelaku menjadi ringan. Individu versus kolektif. Kejahatan yang dilakukan oleh satu orang dibandingkan dengan kejahatan berjamaah. Ini penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, norma sosial. Artinya begini, ketika majelis hakim di satu ruang sidang akan menjatuhkan vonis, akan menentukan putusan, akan menentukan berat ringannya hukuman, majelis hakim di ruang yang satu ini pasti akan juga melirik majelis hakim di ruang yang lain. Tengok ke ruang sidang sana, lihat ruang sidang sini. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar antara hukuman yang dijatuhkan di ruangan ini dengan hukuman yang dijatuhkan di ruangan sidang lainnya. Itu yang dimaksud dengan norma sosial. Dengan kata lain, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, korps hakim itu menjaga kekompakan mereka lewat apa? Lewat putusan yang mereka hasilkan. Agar terasa betul, agar bisa dianggap bahwa ini merupakan sebuah korps hakim, maka sekali lagi, putusan itu, khususnya hukuman bagi terdakwa tipikor itu, tidak boleh terlalu senjang satu sama lain. Harus dibikin beda tipis. Itu penjelasan kedua tentang kenapa hukuman bagi terdakwa korupsi ringan. Karena toh, tadi saya sebut, hukuman rata-rata sekitar 4 tahun. Dihasilkan di ruang sana 4 tahun. Dibikin di ruang sana 4 tahun. Maka di ruang ini pun juga semestinya tidak terpaut jauh dari 4 tahun. Norma sosial. Bagaimana antar hakim
bagaimana antar majelis hakim mencoba menyeragamkan hukuman yang mereka kenakan kepada orang yang sudah menggangsir uang negara. Penjelasan yang ketiga, kita masih bicara tentang kenapa hukuman bagi pelaku korupsi itu ringan banget. Penjelasan yang ketiga adalah victimless crime, kejahatan tanpa korban. Lagi kita coba bandingkan ya. Ketika ada aksi pencopetan di terminal, kalau ditanya siapa yang kecopetan, siapa yang uangnya hilang, siapa yang dompetnya hilang, pasti akan ada yang angkat tangan, saya kehilangan dompet. Atau yang lain, ketika kita bicara tentang lagi-lagi tentang kasus maling, siapa di sini yang rumahnya kemalingan? Pasti akan ada yang mengangkat tangan, rumah kami kemalingan. Siapa yang dirampok? Saya dirampok. Siapa jadi korban terorisme? Saya, keluarga saya jadi korban terorisme. Artinya, pada tindak-tindak pidana yang tadi saya sebutkan, jelas betul siapa pelakunya dan jelas betul siapa korbannya. Pidana, ada korbannya. Tapi coba sekarang kita bayangkan kalau korupsi. Kita ini mengatakan Indonesia dibekap korupsi. Indonesia sudah punya undang-undang pemberantasan tipikor sejak sekian tahun silam. Menunjukkan betapa negara kita semua ini menganggap tipikor sebagai kejahatan dahsyat yang memang harus diperangi bersama. Tapi sekarang saya tanya, siapa ya di sini yang pernah merasa jadi korban koruptor? Satu lagi nih, kalau kita masih bernalar dengan anggapan bahwa korupsi merupakan kejahatan tanpa korban. Coba cek, ada tidak korban korupsi yang pernah melapor ke LPSK? LPSK itu lembaga negara khusus untuk menerima dan memberikan perlindungan bagi para korban pidana, korban kejahatan. Lah, korupsi kan pidana. Korupsi kan kejahatan. Tapi sekali lagi, ada tidak nih di antara kita, masyarakat Indonesia, korban-korban korupsi yang hina-dina ini pernah melapor ke LPSK? Pasti tidak ada. Ini barangkali yang menjadi penjelasan juga mengapa hakim tanda petik gamang untuk menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa korupsi. Karena toh hakim tidak bisa berimajinasi secara konkret siapakah gerangan, si A kah, si B kah, si C kah, si D kah, dan seterusnya yang sungguh-sungguh sudah dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Si Badu kah, si Budi kah, atau siapapun itu yang sudah sungguh-sungguh dirugikan oleh terdakwa korupsi yang satu ini. Tidak ada yang mengklaim itu, tidak ada yang mengacungkan tangannya. Victimless crime alias kesan bahwa korupsi merupakan kejahatan tanpa korban adalah penjelasan ketiga. Kenapa hakim menjatuhkan hukuman yang enteng-enteng saja bagi bandit rakus luar biasa yang satu ini. Penjelasan yang keempat. Ini agak susah nih. Istilahnya adalah jangkar berpikir. Agar mudah, coba kita buka ya. Undang-undang pemberantasan tipikor. Atau jangan-jangan namanya undang-undang penghapusan tipikor. Intinya semacam itu. Kalau kita buka undang-undang ini, kita akan temukan bahwa ternyata hukuman bagi pelaku korupsi berapa tahun? 1 sampai 20 tahun. 1 tahun sampai 20 tahun. Lantas luar biasanya di mana? Kalau kita ingin sebut ini sebagai kejahatan serius, seriusnya di mana? Ketika ternyata hukumannya berkisar antara 1 tahun sampai 20 tahun. Ya biasa-biasa saja itu. Nah sekarang coba kita bayangkan. Kalau misalnya hukuman bagi mereka yang melakukan korupsi diubah aturan mainnya. Bukan hukuman maksimal, tapi justru hukuman minimalnya yang dinaikkan. Jadi misalnya, bagi terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, undang-undangnya menyebut hukumannya minimal 7 tahun. Jadi hukumannya dinaikkan, minimalnya dinaikkan, maksimalnya mudah-mudahan juga dinaikkan. Tapi ini saya katakan, kalau kemudian undang-undang tipikor mengatur bahwa hukuman bagi tindak pidana korupsi berkisar mulai dari 1 tahun. 1 tahun tidak ada apa-apanya. Tidak ada bobot seriusnya. Tidak ada bobot luar biasanya. Karena itulah, karena undang-undang pun sudah menentukan bahwa hukuman bagi pelaku biasa-biasa saja,
maka hakim pun akan terpandu untuk berpikir bahwa ini kejahatan yang biasa-biasa saja. Kita berbusa-busa sebut ini sebagai kejahatan serius, kejahatan luar biasa, kejahatan yang membuat negara kita menjadi kaum duafa, sekian banyak orang menderita sengsara tak pernah makan, minum, berpakaian secara layak. Tapi Undang-Undang Tipikor sendiri mengirim pesan samar-samar lewat rentang hukumannya bahwa ini kejahatan biasa. Ini dimaksud sebagai jangkar berpikir, bahwa Undang-Undang Tipikor membuat sebuah jangkar alias patokan atau acuan yang menyikapi kasus korupsi sebagai hal yang biasa-biasa saja, tercermin dari ringannya hukuman yang diancamkan kepada pelaku pidana yang satu ini. Undang-Undang Tipikor sebetulnya juga memberikan ancaman hukuman yang dahsyat loh, bahwa dalam situasi tertentu ternyata pelaku bisa dijatuhi hukuman mati. Misalnya pada saat Indonesia ini sedang kena bencana dahsyat. Tapi kalau kita buka pemberitaan, sayang beribu sayang, pada masa wabah COVID-19, ketika ada kasus suap terkait dengan pengadaan bansos di Kementerian Sosial, hukuman bagi menterinya berapa? Cuma 12 tahun. Padahal situasi Indonesia, bahkan situasi dunia saat itu sedang panik luar biasa akibat virus corona yang menjalar kemana-mana. 4 sudah penjelasan tentang mengapa hakim menjatuhkan hukuman yang enteng-enteng saja terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertama, terkait dengan individu atau kolektif. Yang kedua, tentang norma sosial. Yang ketiga, inilah korupsi sebagai kejahatan tanpa korban. Dan yang keempat, jangkar berpikir. Jadi titip pesan ya, di tanggal baik, hari baik, jam baik, hari keramat, hari anti korupsi internasional ini, bagi siapapun yang tahu di mana posisi Harun Masiku, atau yang juga punya kabar apakah hari ini Firly Bahuri sedang tidak ikut pengajian, atau mungkin yang juga punya info terkait dengan anggota DPD berinisial R yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan hengki-pengki politik di gedung Gatot Subroto sana. Jadi titip pesan saya ya untuk mereka, serahkan diri sajalah ke polisi atau ke KPK. Dijamin, garansi, kalau mereka divonis bersalah, hukumannya enteng-enteng saja.